Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk ibadah atau pekerjaan yang disunnahkan dalam berpuasa di antaranya adalah makan sahur. Salah satu bentuk kesunahan berpuasa adalah dengan makan sahur sebelum masuknya waktu subuh atau sebelum terbitnya fajar shadiq. Hal itu disunahkan meski hanya dengan air saja, dengan minum air. Jadi disunahkan sahur itu meski hanya dengan seteguk air putih saja, karena dalam sahur itu ada berkahnya. Dalam hadis Nabi dikatakan as-sahuru barakah. Sahur itu adalah berkah. Fala tad'uhu, maka jangan tinggalkan, walau ay yajra'a ahadukum jur'atan ma. Sahur itu adalah berkah, maka jangan tinggalkan meski hanya dengan seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang yang bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Jadi makan sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Yang kedua, sunnah mengakhirkan sahur. Para ulama telah sepakat tentang sunnahnya sahur untuk berpuasa. Meski demikian, tanpa sahur pun puasa tetap boleh. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Makan sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, apa hikmah sahur? Makan sahur itu menjadi berkah karena salah satunya berfungsi untuk mempersiapkan tubuh yang tidak akan menerima makan dan minum sehari penuh. Jadi berfungsi untuk mempersiapkan tubuh yang tidak akan menerima makan dan minum sehari penuh. Itu fungsi dari kita makan sahur. Selain itu, meski secara langsung tidak berkaitan dengan penguatan tubuh, tetapi sahur itu tetap sunnah dan mengandung keberkahan. Misalnya buat mereka yang terlambat bangun hingga mendekati waktu subuh, tidak tersisa waktu kecuali beberapa menit saja, maka tetap disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur hingga mendekati waktu subuh. Karena dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitr wa akharu sahur. Katanya dikatakan, umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahur itu ternyata pembeda puasa kita dengan umat terdahulu. Makan sahur hanya disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW saja. Umat terdahulu walaupun mereka diwajibkan untuk berpuasa, namun tidak ada syariat yang memerintahkan mereka untuk makan sahur. Hal ini bukan sekedar karangan para ulama, melainkan ini benar-benar Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan dalam hadisnya, faslu, kata Nabi, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahar. Yang menjadi pembeda antara puasa kita
kata Nabi, dan puasa ahlul kitab itu apa? Makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahur juga berfungsi untuk menguatkan puasa. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa makan sahur itu punya banyak hikmah. Salah satunya agar puasa kita di siang harinya menjadi semakin tahan dan kuat. Dalam hadis Nabi dikatakan, ista'inu bi ta'amis sahar ala siyamin nahar wa bil qailulati ala qiyamil lail. Mintalah ista'inu bi ta'amis sahar, mintalah bantuan dengan menyantap makan sahur ala siyamin nahar, agar kuat puasa di siang hari, wabil qailulati, dan mintalah bantuan juga ala qiyamil lail, dengan tidur sejenak siang agar kuat salat malamnya. Jadi ada qailulah, itu maknanya tidur sejenak. Untuk apa? Dalam upaya nanti kita bisa melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat malam. Jadi ini luar biasa. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat berbuka, di antara kesunahan saat berbuka itu kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka bukan berarti kita berbuka lebih awal dari waktunya. Maknanya sebelum masuk waktu berbuka kita sudah berbuka, tidak seperti itu. Makna menyegera berbuka adalah ketika waktu berbuka sudah masuk, maka segerakan untuk berbuka. Sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan kesunahannya. Jadi disunahkan dalam berbuka puasa itu untuk mentakjil, menyegerakan berbuka sebelum salat maghrib, meski hanya dengan seteguk air atau sebutir kurma. Maka dalam hadis Nabi itu juga dikatakan, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr hasan hasawatin min ma'. Dikatakan umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka, walaupun memang mereka minumnya dengan seteguk air. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat berbuka juga kita dianjurkan untuk berdoa. Ini disunahkan juga ini membaca doa yang ma'tsur, yang datangnya dari Rasulullah SAW ketika berbuka puasa. Karena doa orang yang puasa dan berbuka termasuk doa yang tidak tertolak. Dikatakan itu dalam hadis Nabi, lis-shaim 'inda fitrihi da'watun la turaddu. Bagi orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya tidak tertolak. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah menurut para ahli hadis adalah lafaz-lafaz yang sudah biasa kita baca. Misalnya, Allahumma inni laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu, dengan berbagai macam redaksi. Ada juga dalam bentuk yang lain dikatakan zahabad dhama wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah taala. Artinya ini adalah doa-doa yang dianjurkan di saat kita berbuka. Kemudian saat berbuka kita juga disunahkan untuk memberikan makan orang yang berbuka. Maknanya kita menyiapkan makanan yang lebih untuk kemudian kita berikan kepada yang lainnya. Jadi memberi makan saat berbuka bagi orang yang berpuasa sangat dianjurkan, karena balasannya sangat besar, sebesar pahala orang yang diberi makan itu tanpa dikurangi. Bahkan meski hanya mampu memberikan sebutir kurma atau seteguk air putih saja,
tapi lebih utama bila dapat memberikan makanan yang cukup dan bisa mengenyangkan perutnya. Dalam hadis Nabi dikatakan, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri. Siapa yang memberi makan saat berbuka untuk orang yang puasa, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang diberi makannya itu, ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai', tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya dia yang berpuasa tersebut. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal juga disunahkan ketika saat berbuka adalah berbuka dengan rutab, kurma atau air. Setiap kali masuk bulan suci Ramadan ada bisnis yang tidak pernah sepi, yaitu bisnis kurma. Konon kabarnya kurma disunahkan untuk dimakan ketika berbuka puasa. Kalau kita lihat dasar daripada disunahkannya kita untuk berbuka dengan rutab atau kurma, ini jelas sekali disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.